Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu psikologi Ibu Rika Surtika Dewi MPSI, kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai, terima kasih telah memberikan waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baik, sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Rifahul Elian Arpah. Di sini saya selaku moderator kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan 4 orang, yaitu Rizky Anugrah, Resa Juliawati, Rifahul Elian Arpah, dan Safira. Baik, langsung saja kelompok kami akan memaparkan materi aspek perkembangan sosial anak. Ada 4 materi yang kita sampaikan. Yang pertama, apa makna perkembangan sosial anak? Yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak? Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan sosial anak? Dan yang keempat, bagaimana pengaruh perkembangan sosial anak terhadap tingkah laku anak? Dimohonkan kepada teman-teman dan yang menonton untuk menyimak baik materi ini. Langsung saja ke pemaparan materi yang ke-1, yaitu oleh saya sendiri. Baik, terima kasih. Saya di sini akan memaparkan materi tentang perkembangan sosial anak. Samsul Yusuf 2027 menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam suatu hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, tradisi, moral. Meluburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Pada awal manusia dilahirkan belum bersifat sosial, dalam artian kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Dari kutipan di atas dapatlah dimengerti bahwa semakin bertambah usia anak, maka semakin kompleks perkembangan sosialnya. Dalam arti mereka semakin membutuhkan orang lain. Tidak dipungkiri lagi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan mampu untuk hidup sendiri. Mereka butuh interaksi sosial dengan manusia lainnya. Interaksi sosial merupakan kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh manusia. Mungkin hanya sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah materi ke-1 sudah selesai. Selanjutnya materi kedua akan dipaparkan oleh Resa Juliawati. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial diantaranya 1. Pembangkangan, yaitu bentuk tingkah laku melawan. Yang kedua, agresi, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata. Yang ketiga, berselisih, yaitu anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap atau perilaku orang lain. Yang keempat, menggoda, yaitu bentuk lain dari sikap agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain yang menimbulkan marah pada orang lain yang digodanya. Yang kelima, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Yang keenam, kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan orang lain. Sikap ini mulai nampak pada usia 3 tahun awal
awal atau 4 tahun. Pada usia 6 hingga 7 tahun, sikap ini semakin berkembang dengan baik. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku untuk menguasai situasi sosial. Wujud dari sikap ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan sebagainya. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Anak selalu ingin memenuhi keinginannya, dan apabila ia ditolak, maka ia protes dengan menangis, menjerit, atau marah-marah. Yang kesembilan, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain atau mau mendekati atau bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih kepada Resa Juliawati yang telah memaparkan materi kedua. Selanjutnya, materi ketiga akan dipaparkan oleh Sapira. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Yang kedua, kematangan. Untuk dapat bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis, sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasihat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kematangan dalam berbahasa juga sangat menentukan. Yang ketiga, yaitu status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat, dan kelompoknya, dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan pada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa atau nasional dan norma kehidupan antar bangsa. Kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Perkembangan emosi berpengaruh sekali terhadap perkembangan sosial anak. Anak yang berkemampuan intelek tinggi akan berkemampuan berbahasa dengan baik. Oleh karena itu, jika perkembangan ketiganya seimbang, maka akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial. Baik, terima kasih kepada Sapira yang telah memaparkan materi ketiga. Selanjutnya, materi keempat akan dipaparkan oleh Rizky Anugrah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran itu terwujud dalam refleksi diri, yang sering mengarah penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulannya dengan orang lain. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori-teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain, termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi anak sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan dan peristiwa-peristiwa dengan keadaan bagaimana semestinya menurut alam pikirannya. Di samping itu, pengaruh egosentris sering terlihat di antaranya berupa yaitu yang pertama, cita-cita dan idealisme yang baik, lalu memberatkan pikiran sendiri tanpa memikirkan akibatnya yang menyebabkan tidak terselesainya dari masalah. Kedua, yaitu kemampuan berpikir dengan pendapat sendiri belum disertai pendapat orang lain dalam penilaiannya.
melalui banyak pengalaman dan penghayatan kenyataan serta dalam menghadapi pendapat orang lain, maka sikap ego semakin berkurang dan di akhir masa remaja sudah sangat kecil rasa egonya sehingga mereka dapat bergaul dengan baik. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rizky Anugrah yang telah memaparkan materi terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan dan menyimak hasil presentasi kami. Mohon maaf materi dari kami bila ada yang berkurang, dan mohon maaf dari kelompok kami bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu untuk perkuliahan psikologi. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kami dari kelompok 4 psikologi mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.